Somalia benar-benar merupakan daerah hantu pertikaian pada saat ini. Hal ini sudah terjadi sejak 20 tahun yang silam. Ini adalah profil dari penduduk Somalia pada umumnya, terutama daerah Mogadishu, yang secara de facto mereka tidak memiliki pemerintah sendiri. Kelaparan dan kemiskinan terjadi di mana-mana, seperti yang terjadi di hampir seluruh wilayah Mogadishu, yakni kekerasan dan kekerasan yang terjadi. Mereka selalu berpapasan dengan para penjaga yang terus-menerus melakukan kekerasan. Ini adalah antrean orang-orang yang selalu terjadi di setiap pagi. Mereka datang dari berbagai tempat yang jumlahnya mungkin mencapai 2-4 ribu dalam sehari. Dan jumlah ini akan terus meredup dan terus menambah dari waktu ke waktu. Somalia, negara di timur tengah Afrika ini, lebih sering dikatakan sebagai negeri yang paling menyeramkan. Somalia terus-menerus terlibat pertikaian selama hampir 20 tahun terakhir. Ini adalah sisa-sisa kejayaan ibu kota Mogadishu yang dulu merupakan kota yang indah dan kaya raya. Sangat sulit untuk memprediksi berapa jumlah pasti dari penduduk Mogadishu saat ini. Hal itu karena korban terus bertambah seiring dengan bertambahnya tahun. Mereka diantaranya mengungsi di daerah tetangga seperti Kenya dan Ethiopia. Sebelum terjadi pertikaian, Mogadishu merupakan tempat yang sangat menjanjikan. Kota ini dulu merupakan sentra perdagangan dan merupakan tempat sentra komersial dan menjadi daerah yang didatangi oleh turis dengan tempat-tempat dan hotel yang mewah. Namun kondisi itu sekarang hanya tinggal memori saja. Ini adalah katedral. Kota ini dulu merupakan daerah yang sangat toleran. Ini adalah City Hall yang merupakan simbol kejayaan pemerintah waktu itu. Dan saya berharap agar kejayaan itu kembali lagi pada Mogadishu. Somalia menjadi ajang peperangan besar semenjak tahun 1993, di mana tentara Amerika datang dan mengambil bagian di dalamnya. Banyak terjadi insiden berdarah pada masa itu. Mulai tahun 1993 ada banyak pengalaman yang terjadi di sini. Mulai tahun 1993, beberapa organisasi kemanusiaan datang ke sini. Terutama sebagian besar dari mereka akan melindungi dan bertujuan untuk memberikan kedamaian kepada rakyat Somalia dan menjauhkan mereka dari peperangan, kemiskinan, dan kelaparan. Mereka saling berbalas serang sampai pada tahun 2006, sampai akhirnya terbentuk Islamic Courts Union. Namun kesepakatan itu tak berjalan mulus sehingga keributan masih sering terjadi lagi. Keributan terus terjadi sehingga seringkali tidak bisa dicegah korban terjadi lagi. Kemudian pada tahun 2009, Ethiopia mulai meninggalkan Somalia. Semenjak tahun 2006 dia ikut terlibat di dalam peperangan.
yang terjadi dalam pertikaian itu. Hukuman demi hukuman dilakukan dan banyak orang meninggal di dalamnya, dan sering sekali terjadi hukuman yang tidak berdasar. Al-Shabaab has also carried out a murderous attack in nearby Uganda and threatened the U.S. We have major ties with anyone. Kami semua adalah Muslim. Kami memiliki Allah yang sama. Tapi kami sendiri tidak tahu mengapa kami terus-menerus bertikai, bahkan ketika Gedung Putih berusaha untuk menyerang kami. Sampai saat ini, Mogadishu tetap tidak memiliki kejelasan dalam pemerintahannya. Mungkin saja TFG, namun dalam kenyataannya, pertikaian masih tetap berlangsung. TFG merupakan organisasi yang didukung oleh komunitas internasional seperti United of Africa. Tetapi tetap saja terjadi pertikaian di Mogadishu. Pertikaian itu terus memuncak sampai tidak lagi ada yang jelas mengenai mana yang terjadi. Pada pagi hari tanggal 10 Mei, di Mogadishu telah terjadi pertikaian besar. Mereka menghancurkan hampir seluruh bangunan yang tersisa. Dan menjadi satu hal yang sangat fatal karena pemimpin dari kelompok yang didukung oleh pemerintah pada waktu itu meninggal di jalan raya. Mereka akhirnya terus-menerus berperang dan tidak pernah berakhir. Saya sangat berharap negaraku menjadi negara yang bebas dari pertikaian. Saya juga berharap kehidupan rakyat kami menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Ketika aku harus berperang, seperti yang akan saya lakukan saat ini, maka saya berharap kakak saya almarhum mendampingi saya di dalam peperangan. Ini adalah profil dari para Malaysian yang berperang. Saya sudah tua, saya tidak peduli lagi dengan kemanusiaan, nasionalisme, dan semacamnya. Karena apa yang selalu ada di dalam hati saya adalah bagaimana supaya saya tidak mati di sini. Pada bulan April 2010, Radio Somalia mengumandangkan alunan musik di sana dan tampak kedamaian yang ada di sana. Mereka selalu berusaha untuk menembaki dua antena itu. Juga mortar itu diserang 2 bulan yang lalu. Dan mereka menargetkan tampaknya adalah merusak studio ini. Dengan didukung pemerintah, maka Radio Mogadishu berkumandang di sana saat ini. Radio Mogadishu melibatkan beberapa remaja. Mereka berharap bahwa satu-satunya harapan untuk dapat membangun perdamaian selalu dapat dilakukan dengan cara-cara yang lainnya. Bayang Reka TV melaporkan untuk Anda.